firman Tuhan jadi renungan pada tanggal 14 November 24 dalam kitab 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16. Perikopnya sisa menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan kucurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin tentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para tentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah nama seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga membuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ya, ini kitab 2 Tawarik yang sebetulnya dalam kitab Raja-Raja 14 sudah diceritakan. Tapi dari sudut kitab Tawarik kita melihat dari sisi rohani, dan kita lihat bagaimana pertama ketika Rehabeam ini
memiliki satu kerajaan yang kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, tetapi ia justru meninggalkan Tuhan. Nah, jadi ini jadi perenungan bagaimana orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki harta benda, cenderung akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena biasanya timbul kesombongan, dan dia akan meninggalkan Tuhan. Maka dalam kitab Amsal 30, Agur berkata, satu persoalan yang aku mau Tuhan supaya aku menyatakan kebenaran, kalau jangan dibuat aku miskin karena aku akan mungkin mencuri, tapi juga tidak buat aku kaya, karena jika aku kaya, mungkin aku bilang aku tidak perlu Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam perikop ini. Dan tentu menjadi perenungan bagi kita dan bisa mengevaluasi. Gitu ya. Bagi kita yang cukup diberkati Tuhan, apakah kita cukup taat? Atau kita justru mempermuliakan diri sendiri? Ada kesombongan? Nah, ini menjadi perenungan. Nah, lalu bagaimana? Apa dampaknya? Dalam perikop ini kita lihat, oleh karena ketidaktaatan, ada penyerangan yang dilakukan Sisak. Sehingga ini menjadi sesuatu yang berbahaya, dan mungkin pada waktu itu juga dalam hitungan di atas meja tidak mungkin untuk menghalau dari Raja Mesir. Dan pada saat atau ketika Raja ini menyampaikan kerendahan hatinya kepada Tuhan, gitu ya. Oleh karena sudah disampaikan oleh Nabi Semaya, adanya suatu firman Tuhan yang menyatakan akan meninggalkan bangsa ini, maka seketika dia merendahkan diri, gitu ya. Yang dia bilang Tuhanlah yang benar. Nah, ini yang kita sebut berperkara, gitu ya. Jadi ketika disampaikan oleh Semaya firman Tuhan, orang menyadari. Nah, ini juga yang sering kali. Jadi ketika dia merendahkan diri, seketika itu juga Tuhan merubah keputusannya. Yang tadinya akan dimusnahkan, tapi kemudian tidak sampai dimusnahkan. Ya, tidak sampai dimusnahkan. Nah, inilah yang menjadi perenungan bagi kita untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan soal harta benda dari dahulu sampai hari ini menjadi senjata bagi iblis untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Dan kemudian dampak dari ketidaktaatan seringkali menimbulkan satu persoalan besar dalam kehidupan. Dalam perikop ini adalah penyerangan dari bangsa yang lain. Tapi walaupun seperti itu, situasi yang genting, kembalilah kepada Tuhan, supaya Tuhan merubah keputusannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan. Nah, jadi marilah kita belajar untuk mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Nya. Oleh karena firman Tuhan adalah pelita hidup, tapi juga firman Tuhan adalah menyatakan kesalahan. Kita seringkali tidak tahu salah, tidak tahu melakukan pelanggaran oleh karena tidak mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan inilah kita akan menyadari sejauh mana kita sudah menjalani kekeliruan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan.